Dalam praktikum ini kita akan lakukan simulasi ya, simulasi sampling ya, dari suatu populasi. Populasinya adalah mahasiswa peserta STK 512 ini ya, yaitu ada 32 mahasiswa ya. Kemudian yang diperhatikan adalah peubah tinggi badan dan jenis kelamin, itu gender ya. Di sini dikasih kode ya, tinggi badan TG, jenis kelamin atau gender dengan JK ya. Tinggi badan mahasiswa ini bervariasi ya. Ini kelihatan minimumnya adalah 148 ya, maksimumnya 180 ya. Di antara itu bermacam-macam ya. Ya, sebarannya tampak pada histogram ini ya, secara kasar barangkali. Min populasi ini dapat diperoleh yaitu 162,7 ya. Simpangan bakunya 8,28 ya, 283 ya. Proporsi perempuan adalah 0,6250 ya. Gambaran perbandingan proporsi perempuan laki-laki tampak pada diagram batang ya, ini ya. Masing-masing mahasiswa melakukan sampling berukuran 13 ya. Totalnya kan 32 ya, diambil 13 ya. 13 ini angka ya sembarang aja sebenarnya. Yang jelas 13 itu lebih kecil dari ukuran populasi ya. Nah, secara acak ya, berukuran 13, masing-masing mahasiswa melakukan 25 kali ya. Pada setiap contoh yang diperoleh ya, mahasiswa akan mencari minnya berapa ya, X barnya dan S-nya juga ya. Tapi yang kita perhatikan min aja, sama proporsi perempuan ya. Jadi dari setiap mahasiswa akan diperoleh sebanyak 25 contoh ya. Dari 25 contoh ada 2 summary yang diperoleh, yaitu min dari tinggi badan dan proporsi perempuan ya. Ini hasil dari min contoh dari 13 tadi yang berukuran 13 tinggi badan ya. Sini jadi setiap mahasiswa di sini yang berhasil diambil ada 29 ya, 332 mahasiswa. Jadi hanya 29 orang yang dapat diambil datanya. Kita lihat rata-rata contoh atau min dari contoh itu sangat bervariasi ya. Ya bervariasi ya dari contoh ke contoh ya. Pada setiap mahasiswa 25 contoh itu minnya beda-beda ya. Kemudian kalau dirata-ratakan, setiap mahasiswa dapat contoh yang bermacam-macam ya. Ya rata-rata yang bermacam-macam juga ya. Jadi artinya bagaimana min ini bervariasi dari contoh ke contoh ya. Proporsi perempuan juga demikian ya, berbeda-beda ya dari contoh ke contoh ya. Antar baik dari random satu ke random ke yang lainnya, dia dalam mahasiswa ada 25 contoh kan, maupun nanti kalau dirata-ratakan antar mahasiswa juga beda-beda ya. Jadi di sini ya kita punya populasi ya, ukurannya 32 ya. Ini summary-nya tadi sudah kita ulas ya. Lalu kita sudah melakukan sampling ya dengan ukuran contoh 13 ya. Oleh 32 mahasiswa. Tetapi sini yang berhasil diperoleh itu adalah sebanyak 724 ya.
Jadi kan asalnya kan mestinya ada 32 mahasiswa ya. 30 mahasiswa melakukan masing-masing 25 kali ya. Nah, 25 itu kalau seluruhnya mestinya 25 kali 13. 25 kali 32 itu harusnya 800 ya. Tapi yang berhasil diambil datanya itu adalah 29. Sehingga totalnya adalah 725. Tapi satu itu kayaknya randomnya eh, hanya satu, jadi nggak selesai ya, jadi di skip ya. Jadi kita hanya dapat 724, tapi ini udah cukup lah ya sebagai gambaran. Ini adalah sebaran dari min ya, sebaran dari X bar ya, dari 724 min contoh ini. Nah, ini adalah histogramnya ya. Jadi min contoh ini bervariasi ya, dari 153-an, 150 sampai 167-an ya. Tapi memang kebanyakan di 162 ya. Artinya ya contoh kita itu bervariasi ya. Angka proporsi juga bervariasi dari contoh ke contoh ya. Dan ini adalah sebarannya ya, histogram dari proporsi ya, dari 724 proporsi ya. Secara teoretik nilai harapan dari X bar atau min X bar itu sama dengan min dari populasi. Jadi EX bar itu sama dengan mu ya. Kalau mu itu adalah min dari populasi. Dan dengan itu maka dikatakan bahwa X bar itu adalah penduga tak bias bagi mu ya. Jadi min contoh adalah penduga tak bias bagi min populasi. Di sini kita dapati bahwa min dari 724 contoh itu, min dari min itu adalah 162,5 ya. Ini cukup dekat dengan min populasi ya, 162,7. Sementara itu ragam X bar ya, nilai harapan dari X bar min nilai harapan X bar kuadrat ya, atau sigma kuadrat X bar ya, dilambangkan itu bisa dihitung dari ragam populasi juga ya. Sigma kuadrat, kalau sigma itu ragam populasi, sigma kuadrat itu ragam populasi ya, dibagi n kali n ukuran populasi dikurangi n ukuran contoh dibagi n ukuran populasi dikurangi 1 ya. Itu adalah ragam dari X bar ya. Atau sigma X bar akar dari sigma kuadrat X bar. Jadi sigma X bar itu disebut juga galat baku ya. Galat baku dari X bar itu adalah akar dari ragam tadi ya. Tentu bisa diperoleh yaitu sigma per akar n kali akar n min 1 min n ukuran contohnya dibagi n min 1 ya, seperti ini ya. Kalau kita gunakan ya simpangan baku populasi yaitu 8,28 ya, kita hitung ya, kita masukkan ke rumus tadi ya, maka kita akan peroleh galat baku X bar itu adalah 1,80 ya. Sementara itu ya, simpangan baku dari rata-rata contoh ya, atau min contoh tadi ya, yang 724 itu kita peroleh yaitu sebesar 204 ya. Maaf, 2,04 ya. Agak jauh ya dari angka 1,80 ya, tapi tidak terlalu jauh ya.
2,04 dari 1,80. Tapi yang jelas bahwa galat baku ini jauh lebih kecil dari simpanan baku populasi ya. Simpanan baku populasi kan 8,28 tadi ya. Nah, semakin besar N-nya nanti ya. N tadi kan kita hanya 13 ya. Nah, kalau N-nya semakin besar lagi, kita akan peroleh simpanan baku galat baku X bar itu semakin kecil lagi ya, karena dibagi akar N. Akar N-nya akan semakin besar ya. Ya itulah makanya X bar itu merupakan penduga tak bias dan paling efisien ya, karena ragamnya kecil ya, simpanan bakunya juga kecil ya. Jadi itu adalah sifat yang menunjukkan bahwa X bar itu merupakan penduga terbaik ya bagi mu ya. Tadi tak bias, kemudian juga ragamnya kecil ya. Dan kemudian dia juga konsisten ya. Semakin besar N-nya ya, artinya ulangannya lebih dari besar 13 nanti bisa diulang ya. Bisa dicoba nanti barangkali untuk N yang lebih besar dari 13 ya. Jadi kita akan memperoleh ragam X bar yang lebih kecil ya. Ekstrim nanti adalah ragamnya yang sudah tidak beragam lagi kalau misalnya N-nya besar sekali ya. Sehingga itu adalah X bar itu konsisten disebutnya ya. Jadi X bar itu merupakan penduga tak bias paling efisien dan konsisten ya. Itu adalah penduga bagi mu yang terbaik ya. Jadi di sini kita lihat bahwa X bar itu merupakan penduga terbaik bagi mu ya. Yang pertama dia tak bias ya. Kita dapat misalnya min dari X bar itu sangat dekat dengan min dari X bar dekat dengan min populasi ya. Nah, kemudian juga dia efisien ya, karena ragamnya lebih kecil ya. Ini sudah kita tunjukkan di sini, dan konsisten ya. Ini belum ditunjukkan tapi secara teoritis ya akan memperoleh ragam yang lebih kecil karena N-nya semakin besar. Tadi kan ragamnya sigma, ragam X bar itu adalah ragam populasi bagi N ya. N-nya kalau semakin besar, apalagi N yang mendekati hingga ya, ragamnya menjadi 0 ya. Jadi itu adalah sifat X bar ya, sebagai penduga terbaik bagi mu, yaitu tak bias, efisien, dan konsisten ya. Bagaimana dengan proporsi ya? Nilai harapan proporsi ini juga sama dengan pi ya, proporsi populasi kita lambangkan dengan pi. Artinya proporsi itu adalah penduga tak bias bagi pi ya. Kita dapat di sini proporsi ini rata-ratanya ya, atau min dari proporsi itu 0,6216 ya. Sedangkan sedangkan proporsi yang sebenarnya itu adalah proporsi perempuan itu 0,6250 ya. Artinya min dari proporsi itu sama dengan sesama dengan proporsi populasi ya. Galat baku proporsi bisa dihitung baik berdasarkan proporsi pi ya, proporsi perempuan di dalam populasi, atau dengan proporsi yang kita peroleh dari sampling ya. Jadi galat baku proporsi itu adalah akar dari pi kali 1 dengan pi per n, atau akar p kali 1 kali p per n ya.
kita peroleh galat baku proporsi itu adalah 0,1345 atau 0,1343 ya, kalau berdasarkan pi atau berdasarkan p ya. Galat baku proporsi ini jauh lebih kecil dari galat baku pi dari populasi, sigma dari populasi, yaitu sebesar 0,234. Jadi di sini tampak bahwa proporsi contoh ya, P itu merupakan penduga terbaik bagi proporsi populasi pi ya, yaitu karena dia pertama tak bias, kemudian ragamnya kecil ya, simpangan waktunya kecil ya, kemudian juga dia konsisten ya, karena semakin besar n mestinya galat baku P akan semakin kecil ya, karena dibagi n tadi kan ya, pi kali 1 dikurangi pi per n atau P kali 1 dikurangi P per n. Oke ya. Jadi di sini tampak ya, bahwa X bar dan P ya, merupakan penduga terbaik masing-masing bagi mu dan pi ya. Karakter dari penduga terbaik itu yaitu tak bias, efisien, dan konsisten ya. Syaratnya ya contoh kita acak ya. Kalau nggak acak ya X bar dan P itu nggak terbaik ya. Tadi kan kita yang tunjukkan itu adalah contoh acak ya. Kalau tidak acak ya ini nggak berlaku ya. Nah persoalannya dalam terapannya ya, kita bekerja dengan satu contoh untuk memperoleh nilai dugaan. Jadi bukan contoh yang berulang-ulang tadi sampai apalagi sampai tak hingga ya. Dan kita tidak tahu angka sebenarnya ya. Artinya kita tetap harus kritis bahwa dugaan yang diperoleh ya, tidak dapat dipastikan ya, dalam tanda petik ya, seberapa dekat dan angka yang sebenarnya. Kita lihat dalam sebaran percontohan kan contoh kita sangat ya bisa bermacam-macam ya, bisa dekat dengan mu yang sebenarnya, bisa juga jauh ya. Nah ketika kita punya satu contoh kita nggak tahu yang mana sebenarnya. Oke. Nah tetapi jika kita melakukan sampling dengan benar ya, itulah yang kita sebut secara acak ya, maka kita memiliki nilai harapan yang sama dengan nilai yang sebenarnya, yaitu tak bias tadi ya. Oke ya. Jadi dengan contoh acak ada harapan bahwa nilai yang diperoleh sebagai dugaan adalah sama dengan yang sebenarnya. Ya, itu yang disebut tak bias ya. Dengan tetap mengingat bahwa angka dugaan tersebut sesungguhnya tidak sama dengan yang sebenarnya. Dugaan kita tentu tidak sama dengan yang sebenarnya. Maka nanti dalam statistika dikenal ada selang kepercayaan atau ada nilai alfa ya dalam uji hipotesis ya. Yaitu adalah kaitannya dengan sesuatu yang tidak pasti. Baik, untuk kesempatan ini sekian dulu, terima kasih.